Hari ini sudah masuki tanggal 25 Juni 2021 ya, cepat sekali. Waktu berjalan dan kembali lagi saya dengan Jamrut Sini ngopi pagi sambil kita melakukan berbagi cerita pendekatan technical analysis mengenai cryptocurrency di pagi ini. Nah, saya akan coba membahas satu koin yang menarik bagi saya, yaitu XRP ya. Kita akan melakukan pendekatan secara technical analisis kemana bergerak dari XRP. Kita akan mengukur kalaupun itu terjadi rebound, berapa jauh kenaikan yang akan terjadi, dan kalaupun ada turun, berapa penurunan yang akan terjadi di XRP. Nah, itulah gunanya kita melakukan pendekatan secara technical analysis. Oke, langsung saya akan menuju XRP di chart. Saya menggunakan trading view ya. Chart dari trading view saya akan melihat XRP dari sudut pandang di weekly dulu ya. Saya akan lihat weekly dulu. Nah, di weekly kita akan coba menemukan garis support dan resistannya dulu ya. Kalau saya biasanya weekly, kita akan coba menemukan garis support dan resisten dulu. Nah, ini sekarang dia mantul candle berada di MA55-nya. Ini pemantulan candle terjadi MA55 di sini. Nah, di rejection ya di MA55 dan kembali ke daerah di atas MA5 dan support awalnya, dan kita akan cari resisten terdekatnya XRP ya. Dan ini mungkin jadi resisten terdekat dari XRP dan berada pas di MA area, saya akan ngomongnya area ya. Berada di MA21, saya menekan MA55 dan 21. Ini yang terjadi XRP, dan kalaupun kita akan menarik sebuah garis Fibonacci di mingguan, nah, kalau kita baca mingguan, kalau kita plan mingguan, XRP berada support, dan kalaupun terjadi going up, kenaikan XRP akan menjadi support terdekat atau resisten terdekat ada di daerah sini ya. Nah, ini resisten terdekat, dan itu pun berada di 0,618 ya, di golden ratio-nya dari Fibonacci. Nah, tentu sebelum dia kena exchange pasti ada berapa base yang akan dibuat dari XRP. Nah, kita akan lihat di lebih detail lagi di time frame 1 jam. Nah, kita lihat di time frame 1 jam XRP terjadi rebound ya. Jadi pembalikan arah, mantul di area support ya. Nah, ini yang saya bilang, dia mantul ke area support ketika XRP masih bertahan. Nanti penunggu candle itu jam 7 ya bertahan di area ini, maka ya saya kira XRP itu akan going up kemana? Paling ke daerah sini nih. Dan ini seperti yang gambaran di time frame yang lebih besar. Nah, ketika XRP going up, dia mencari daerah terdekatnya ada di daerah ini nih, 0,93an ya. Ini daerah-daerah yang akan dicoba dikejar oleh XRP ya. Nah, kalau XRP bertahan lama daerah sini ya dan kembali break turun, nah kita lihat skenario terjeleknya, XRP kan mencari support terdekatnya area sini nih. Ya. Terus kita akan coba gambarkan ini gambaran kita XRP ya. Kita sudah membuat plan XRP. Nah, dia mental di area support dan mencari resisten dekat di area ini. Nah, plan kita sekarang nih, melihat peluang ini, kita bisa ngelihat peluang nggak? Nah, pertanyaan.
Nah, kalau bagi saya gedein dulu. Mungkin skenario kita untuk XRP ya, kita ngomong skenario bukan ajakan ya, skenario pandangan saya tentang XRP kemarin memang bermain di area ini ya, support, BO support. Saya misalnya nunggu harga di mantul lagi ke area BO support di 0,6 dan 0,6 dan probabilitas atau target saya akan cari target terdekat saya ada di 0,9, 0,90. Ini target terdekat saya. Misalnya kalau saya buy on support daerah sini, buy on support dari target saya adalah di daerah sini di 0,90. Itu pandangan saya tentang XRP ya. Dan kita lihat XRP kalau lihat di struktur candlenya akan going up ke daerah sini. Nah, SL kita taruh di bawah ini, candle ini kita sembunyikan SL ya. SL kita sembunyikan daerah sini. Nah, kita akan lihat probabilitas antara reward dan SL-nya gede mana. Tentu yang kita cari adalah gedean rewardnya. Maka strategi trading plan kita adalah B daerah sini di 0,62 misalnya. Ini bukan aja kalau misalnya B daerah sini target terdekat ada di 0,9. Itu tentang peluang-peluang dari XRP ya yang kita bisa dapatkan di minggu ini, dan kita tetap lihat price actionnya, dan saya bilang kalau trading itu selalu pasang namanya sabuk pengaman, stop loss. Itu kunci modal trading kita adalah di SL, stop loss. Nah, jadi sekali lagi ya, ketika saya buy di sini saya akan gedein saja. Misalnya kalau saya buy di sini, target saya ada di sini, nah gitu. Itu ya. Kalau saya ngeliat di time frame lebih kecil lagi, kita zoom lebih kecil lagi. Nah ya, gerakan MA sudah sedikit memotong ya, ini time frame 4 jam. Nah, kita lihat ini sudah ada pemotongan dan tetap areanya going up ke daerah sini, saya bilang. Dan kalau buy saya daerah sini, harga mantul lagi di time frame jam, saya bilang mantul daerah sini di 0,64, saya akan lakukan buy. Dan TP saya ada di sini. Nah, jauh-jauhnya TP saya itu ada di daerah sini nih, di 1200. TP terjauh itu ada di 1200. Maka kalau XRP target pertama misal saya di 1000 berapa target. Nah, ini target kedua saya. Nah, kita ngelihat di time frame 4 jam ya. Buy di daerah sini ya, target pertama di daerah 0,9an, dan ketika ini ditembus memberi candle berada di daerah ini, maka target selanjutnya saya ada di 1300-an. Nah, itu yang kita bisa sharingkan XRP di minggu ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, dan kita sekarang memasuki akhir pekan, dan saya kira harga itu masih sideways ya, masih sideways dan candle mingguan, dan kita lihat candle mingguan, dan kembali lagi saya bilang kita sudah melihat di mingguan juga. Nah, saya bilang ketika ini di mingguan ya, harapan kita ketika di mingguan candle ini bertahan daerah sini ya, di minggu ini kan masih sisa 2 hari, kita lihat Minggu atau Senin, kalau candle berada di sini saya akan melakukan buy dari sini, dan target saya sudah jelas, dan ada di target pertama misalnya di 0,9 sampai 1000-an, target kedua di golden ratio-nya ini di 0,5 itu ada di 1000-an ya, 1200, 1300. Nah, itu yang gambaran yang saya bisa sampaikan tentang terhadap USD. Itu baik, terima kasih, happy cuan, sehat selalu dan tetap semangat. Thank you, terima kasih.